Ada yang sedang berubah, dan perubahan ini tak bisa lagi diabaikan. Dalam diam, Indonesia mulai bersiap. Dari laut, darat, hingga udara, kekuatan militer bangsa ini mulai dibentuk ulang. Dan langkah-langkahnya bukan langkah biasa. Baru-baru ini, Indonesia meluncurkan kapal perang terbaru, KRI Brawijaya. Tak lama kemudian, muncul kabar mengejutkan. Indonesia menandatangani kesepakatan pengadaan 48 jet tempur generasi kelima KAN dari Turki. Bukan satu, bukan dua, tapi 4 skuadron penuh kekuatan udara masa depan. Pertanyaannya, kenapa Indonesia terus memperkuat militernya secara besar-besaran? Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh negeri ini? Dari belanja alutsista triliunan rupiah, kerja sama teknologi tingkat tinggi, hingga modernisasi 3 matra TNI, semua ini bukan langkah sembarangan. Ini adalah transformasi pertahanan. Dan hari ini, kita akan membongkar strategi di baliknya dengan analisa mendalam, hanya di update militer. Ancaman kawasan dan posisi strategis Indonesia. Tak ada negara waras yang menginginkan perang, tapi sejarah mengajarkan satu hal yang pahit. Negara yang lemah dalam pertahanan akan kehilangan kemerdekaannya. Kutipan keras dari Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar retorika. Beliau menggambarkan realitas. Indonesia sedang bersiap menghadapi dinamika baru di kawasan. Bayangkan ini, Laut Natuna Utara makin panas dengan kapal-kapal asing yang hilir mudik tanpa izin. Koalisi pertahanan AUKUS yang melibatkan kapal selam nuklir resmi terbentuk di selatan. Sementara di utara, Laut Cina Selatan perlahan menjadi ajang unjuk kekuatan armada negara besar. Indonesia berada tepat di tengah pusaran itu semua. Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan berbatasan langsung dengan kekuatan militer kelas dunia, Indonesia tidak punya kemewahan untuk lengah. Dan itulah sebabnya belanja pertahanan bukan sekadar tren, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan satu hal: setiap jengkal tanah, laut, dan udara Indonesia tak bisa disentuh tanpa konsekuensi. Inilah konteks besar dari langkah-langkah besar yang kini kita saksikan. Sebuah kebangkitan kekuatan pertahanan yang berangkat dari kebutuhan, bukan ambisi. Modernisasi alutsista secara besar-besaran. Dan ketika ancaman datang dari segala arah, Indonesia tidak tinggal diam, tapi merespons dengan langkah konkret melalui modernisasi militer terbesar dalam 2 dekade terakhir. Kita mulai dari lautan. TNI Angkatan Laut baru saja memperkuat armadanya dengan KRI Brawijaya, kapal perang modern berkelas offshore patrol vessel. Panjang 143 meter, desain stealth, dan siap mengamankan wilayah maritim Indonesia dari ancaman non-konvensional hingga konflik terbuka. Ini bukan sekadar kapal patroli. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia hadir dan siap menegakkan kedaulatan di laut sendiri. Dari laut kita naik ke langit. TNI Angkatan Udara menjalani transformasi besar-besaran. Mulai dari pemesanan 42 jet tempur Rafale dari Prancis yang sudah masuk tahap realisasi, hingga gebrakan mengejutkan. Indonesia resmi menyatakan minat untuk mengakuisisi 48 unit jet tempur generasi kelima KAN dari Turki. Langkah ini bukan hanya kuantitatif, tapi kualitatif. KAN adalah pesawat tempur siluman multi-role generasi kelima, sekelas dengan F-35 dan Su-57. Jika akuisisi ini terrealisasi penuh, Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang memiliki kekuatan udara generasi kelima dalam jumlah besar. Sebuah loncatan teknologi yang mengubah peta kekuatan regional. Tak berhenti di udara, TNI Angkatan Darat juga memperkuat arsenalnya. Main battle tank modern, artileri self-propel terbaru, rudal pertahanan udara jarak menengah, hingga sistem C4ISR yang akan mengintegrasikan seluruh matra TNI dalam satu jaringan tempur modern. Dan semua ini digabung dalam satu doktrin besar,
Trisula Perisai Nusantara, sebuah konsep payung pertahanan terintegrasi yang akan mengawal kepentingan nasional di darat, laut, dan udara secara simultan. Modernisasi ini bukan tambal sulam, ini adalah desain ulang total kekuatan pertahanan Indonesia yang selama ini terlalu lama dibiarkan tertinggal. Transfer teknologi dan industri pertahanan nasional. Namun, Indonesia tidak hanya sekadar membeli. Kita bukan sekadar konsumen senjata dunia. Strategi baru Indonesia jauh lebih cerdas. Membeli sambil membangun, memperkuat sambil menguasai teknologi. Setiap kontrak alutsista baru kini dipasangkan dengan klausul transfer teknologi. Dalam kasus jet tempur Kaan, Indonesia bukan hanya pembeli, tapi juga diajak menjadi mitra produksi regional. Negara kita ditawari untuk berperan dalam rantai pasok manufaktur jet tempur generasi kelima, sebuah peluang emas yang jarang terjadi dalam dunia pertahanan global. Tak berhenti di situ. Turki juga membuka ruang investasi industri drone melalui Baykar, produsen Bayraktar TB2 dan Akinci yang legendaris. Sebuah pabrik perakitan drone kelas militer direncanakan akan dibangun langsung di Indonesia. Sementara dari sisi maritim, kerjasama dengan Prancis melahirkan proyek ambisius. Produksi bersama kapal selam kelas Scorpène dengan kemampuan AIP, Air Independent Propulsion, yang akan dirakit di galangan dalam negeri, mempercepat lahirnya kemandirian teknologi bawah laut Indonesia. Strategi ini bukan main-main. Indonesia perlahan membangun ekosistem industri pertahanan dalam negeri dari PT PAL, Pindad, hingga Dirgantara Indonesia. Semua mulai dilibatkan dalam proyek strategis berskala global. Dan inilah bedanya dengan strategi lama. Jika dahulu kita hanya membeli dan memakai, sekarang kita membeli, belajar, memproduksi, dan mengembangkan sendiri. Langkah ini adalah investasi jangka panjang. Bukan hanya soal senjata, tapi soal penguasaan teknologi tinggi, penciptaan lapangan kerja nasional, dan pengurangan ketergantungan pada negara asing. Inilah pondasi menuju kemandirian pertahanan nasional. Dan ketika pondasi ini kuat, kita bukan hanya siap menghadapi ancaman. Kita siap menjadi penentu arah stabilitas kawasan. Implikasi regional dan strategi jangka panjang. Lalu, dengan semua langkah besar ini, apakah Indonesia sedang terlibat dalam perlombaan senjata? Pertanyaan itu wajar muncul, namun jawabannya tegas. Tidak, Indonesia bukan sedang mempersiapkan diri untuk menyerang. Justru sebaliknya, Indonesia memperkuat militernya agar tak pernah harus berperang. Inilah esensi dari deterrent power. Ketika kekuatan militer cukup besar, lawan berpikir dua kali untuk menyerang. Ketika sistem pertahanan modern siap siaga, maka diplomasi jadi punya bobot. Indonesia memahami bahwa dunia hari ini tak bisa hanya dihadapi dengan idealisme, tapi harus juga dengan realisme. Karena kita hidup di era di mana konflik bisa muncul dalam bentuk yang tak kasat mata. Perang proksi, serangan siber, pelanggaran wilayah, hingga perang asimetris tanpa deklarasi. Dengan memperkuat militer, Indonesia sedang membangun tameng strategis. Tidak hanya untuk melindungi wilayah sendiri, tapi juga sebagai kontributor stabilitas kawasan. Posisi Indonesia sebagai jangkar ASEAN, sebagai penghubung Samudra Pasifik dan Hindia, membuat kita harus kuat. Jika Indonesia lemah, kawasan ini akan menjadi ajang perebutan pengaruh kekuatan besar dunia. Tapi jika Indonesia kuat, maka Asia Tenggara akan tetap damai dan seimbang. Dan inilah yang dimaksud Presiden ke-7 Joko Widodo saat mengatakan, pertahanan kita harus kuat agar kita bisa berdiplomasi dengan kepala tegak. Jadi, modernisasi besar-besaran ini bukan soal senjata, tapi soal diplomasi dengan kehormatan. Dan soal bagaimana kita ingin dikenal sebagai negara yang mandiri, bermartabat, dan tak bisa ditekan oleh siapapun. Sejarah mencatat bahwa bangsa yang tidak bersiap adalah bangsa yang akan disiapkan oleh pihak lain. Indonesia kini berada di titik kritis.
Di tengah ketidakpastian global, naiknya tensi geopolitik dan perubahan tatanan kekuatan dunia, kita harus memutuskan apakah kita hanya menjadi penonton atau menjadi penentu. Dengan memperkuat militernya, Indonesia sedang memilih untuk tidak tunduk. Kita sedang membangun kekuatan agar generasi mendatang tak lagi mewarisi kelemahan. Karena kedaulatan bukanlah warisan. Kedaulatan adalah sesuatu yang harus dijaga dan diperjuangkan setiap hari. Dari KRI Brawijaya hingga jet tempur generasi kelima KAAN, dari alutsista modern hingga transfer teknologi, semuanya adalah batu-batu pondasi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan disegani. Dan sekarang, tugas kita sebagai rakyat adalah satu: mendukung, memahami, dan menjaga kekuatan ini dengan rasa bangga. Karena kekuatan militer bukan hanya tentang senjata, tapi tentang martabat bangsa. Kami akan terus mengupas transformasi kekuatan TNI, strategi pertahanan nasional, hingga skenario geopolitik regional, hanya di Update Militer. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini jika Anda bangga menjadi bagian dari bangsa besar yang sedang bangkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Merdeka!